Cek. Baik, aduh, kok pagi-pagi udah kurang semangat gitu ya teman-teman? Semangat ya. Nah, mungkin langsung saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang supaya lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini merupakan seminar kita yang ketiga, Nur Matias. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengambil topik yang sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap. Karena kita bicara pada skup yang sangat luas, dan bagaimana kemudian film memberikan kontribusi atas skup luas itu. Kita akan membicarakan tentang film dan kebudayaan bersama gestur kita Bapak Nur Matias. Sedikit saya akan memperkenalkan beliau. Pak Nur Matias ini adalah alumni kampus Kuliah, kampus Jakarta Universitas Indonesia. Dan Anda tidak boleh macam-macam. Karena sekalipun Pak Nur ini bekerja di Kementerian Kebudayaan, tapi menteri dan teman-teman, Pak Nur Matias ini sudah sangat dikenal di lingkungan kepetugalaan, ya, pelestarian nilai tradisi, karena beliau adalah penegak inisiator di berbagai lembaga terkait di Sumatera Barat khususnya. Dan terakhir, beliau menjabat sebagai Balai Pelestarian Wilayah 3. Sudah berhenti ya Pak? Oh, gitu. Jadi beliau adalah mitra kita, terutama di prodi film ini, untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan, terutama berkait di bidang film. Ya, sebelum kita dengarkan gagasan-gagasan beliau Pak Nur Matias, barangkali saya sedikit memberikan epilog bahwa film dengan kebudayaan, kebetulan saya pernah mengisi satu seminar tentang penulisan lakon bersama komunitas Malayapura Batu Sangkar. Di waktu itu kita dicoba untuk mengkonstruksi skenario yang berbasis cagar budaya. Nah, di situ pada posisi itu akhirnya kebudayaan memang menjadi pijakan yang paling penting dalam membuat film. Tetapi sebaliknya juga feedbacknya, film punya kontribusi penting untuk menggerakkan dan merubah kebudayaan. Pak Nur, ada cerita yang saya dapat dari teman-teman di Jakarta, waktu Lola Amaria membuat Labuan itu di Labuan Bajo, itu setelah itu angka pariwisata dan peminatan terhadap perilaku budaya terhadap daerah itu menjadi semakin meningkat berdasarkan riset. Jadi film memberikan kontribusi yang penting untuk meningkatkan mengembangkan budaya.
Lebih bagusnya mari kita simak kawan-kawan semua adik-adik mahasiswa gagasan-gagasan yang sangat kita tunggu dari beliau Bapak Nur Matias. Waktu dan tempat saya bersilakan. Terima kasih Bapak Moderator nih telah membuat saya tersanjung nih. Tapi harapan saya bersama jangan gara-gara banyak informasi tapi tidak ada hal-hal yang menarik untuk kita kerjakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Karena saya seorang laki-laki, biasa lelaki itu harus berdiri. Kalau tidak berdiri, bukan lelaki sejati, nih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atau anak-anak sekalian, karena saya pikir ini mahasiswa-mahasiswa dari isi Padang Panjang ini umurnya seumuran dengan anak saya. Karena anak saya paling besar itu umurnya 26 tahun. Paling-paling anak-anak ini umur 22 sampai 23 kalau tidak salah. Gitu ya Bapak Ibu sekalian atau anak-anak sekalian. Saya juga tersanjung apa yang disampaikan oleh Bapak moderator kita, karena beliau memberikan sebuah pembukaan yang sangat menarik dan kemudian memberikan sebuah semangat bagi saya. Untuk hal yang ada Bapak Ibu sekalian atau anak-anak sekalian, saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3. Dulu saya jadi Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya dari 2004 sampai 2016. Kemudian dipindahkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Batu Sangkar. Sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Ada sebuah hal yang menarik untuk kita bersama yang perlu saya sampaikan kepada kita bersama ketika saya menjadi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan. Singkatannya BPK. Ketika saya melakukan audiensi dengan Pak Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersah, kami melayangkan surat langsung dari BPK. Ketika BPK langsung Pak Gubernurnya memberikan respon kapan dari BPK mau ketemu dengan saya. Saya senang sekali. Tapi ketika saya sudah bertemu dengan beliau, langsung beliau, ini BPK ya? Iya Pak, tapi BPK-nya Balai Pelestarian Kebudayaan. Langsung komentarnya, oh, itu aja Bapak Ibu sekalian. Karena biasanya kepala daerah kalau sudah ketemu dengan BPK agak sedikit takut. Tapi BPK saya ini BPK yang tidak menakutkan, cuman Balai Pelestarian Kebudayaan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita bersama berkaitan dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Karena Balai Pelestarian Kebudayaan ini ada 3 undang-undang yang menaungi dari kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan PP-nya Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan kemudian PP-nya Nomor 1 Tahun 2022 berkaitan dengan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Jadi tiga undang-undang ini yang menjadi core bisnis dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 maupun Balai Pelestarian Kebudayaan. Dan kemudian perlu saya sampaikan juga kepada kita bersama berkaitan dengan apa itu cagar budaya, apa itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Kalau di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu ada 5 kategori dengan namanya cagar budaya. Cagar budaya ini adalah benda buatan manusia yang berumur 50 tahun atau lebih yang memiliki nilai penting bagi kebudayaan, bagi sejarah, bagi ekonomi, bagi pariwisata. Ini tentang cagar budaya. Yang cagar budaya ini ada 5 bentuk
anak-anak sekalian. Ada yang namanya benda cagar budaya, kemudian ada namanya struktur cagar budaya, ada namanya bangunan cagar budaya, ada namanya situs cagar budaya, dan ada namanya kawasan cagar budaya. Ini berkaitan dengan benda mati. Benda mati aja bisa bagus, bisa enak kalau kita bisa membuat sebuah film yang berbentuk dari kegiatan-kegiatan pelestarian cagar budaya. Kemudian juga ada namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan anak-anak sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Yang pertama berkaitan dengan tradisi lisan. Tradisi lisan ini banyak yang hidup di kehidupan kita yang ada. Apakah itu berkaitan dengan pola makan, pola hidup, mulai dari lahir sampai kita mati, itu adalah tradisi lisan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah sumber berkaitan dengan film yang ada. Mulai ketika kita dilahirkan, orang ketawa dan si anak menangis. Tetapi ketika kita meninggal, orang menangis dan kita sedih. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang ada di dalam kondisi tradisi lisan. Kemudian juga ada namanya manuskrip. Kalau manuskrip, kita lihat apakah itu bisa berbahasa Sanskerta atau mungkin berbahasa Arab. Dan yang paling unik di Sumatera Barat ketika hegemoni Minangkabau pada abad-abad ke-16, orang Minangkabau ini sudah jatuh cinta dengan bahasa Arab. Makanya kita tidak menemukan manuskrip-manuskrip yang berbahasa Minangkabau. Tapi kita bisa menemukan manuskrip-manuskrip yang ada hubungannya dengan kerajaan atau mungkin ada hubungan dengan masa sebelumnya, masa Hindu-Buddha atau masa berkaitan dengan transisi antara prasejarah dan sejarah. Itu bisa kita lihat di beberapa prasasti, apakah itu prasasti yang ada di Sumatera Barat ini ada 3 daerah yang masih punya prasasti. Apakah itu di Tanah Datar, kemudian di Damasraya, dan kemudian di Pasaman. Ada sebuah prasasti yang ada di daerah Pagaruyung, kita menemukan 2 nama orang top di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Apakah itu Datuk Perpati dan kemudian Datuk Tuha ke Temenggung. Dan mungkin ini yang menjadi cikal bakal kelarasan yang ada di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Kalau Koto Piliang ini adalah Datuk Perpatih dan Sebatang dan kemudian Datuk Ketumenggungan. Ini ada di prasasti Pagaruyung, prasasti Pagaruyung 6. Bisa kita lihat di sana tentang Datuk sebenarnya Datuk ini setelah ini menurut pemikiran saya ini berasal dari kata Perpati dan kemudian Temenggung. Kemudian gara-gara perubahan di dalam konsep bahasa atau mungkin pengenalan yang ada, akhirnya muncullah 2 tokoh di Minang ini, Datuk Ketemenggungan dan Datuk Patih dan Sebatang. Itu berdasarkan prasasti yang ada di daerah Beruyung, prasasti 6. Mungkin nanti ketika adik-adik pergi ke Gudam dan kita akan menemukan prasasti kumpulan prasasti Gudam, di sana ada prasasti 6 Pagaruyung, itu berkaitan dengan 2 tokoh ini. Jadi mungkin orang Minang yang biasanya terkenal dengan dia lebih banyak pakai tradisi lisan dari turun-temurun, akhirnya muncullah 2 tokoh yang ada di dalam prasasti Pagaruyung 6 ini berkaitan dengan Tumenggung dan kemudian berkaitan dengan sebuah nama yang berkaitan dengan
Perpati. Tapi gara-gara ada dialek, kemudian muncullah Ketumenggungan dan Perpati dan Sebatang. Itu berdasarkan prasasti yang ada di daerah Gudam, Pagaruyung, prasasti 6. Ini yang menjadi sebuah catatan kita, karena orang Minang dengan adanya hegemoni Pagaruyung mengatakan bahwa luak Nantu itu adalah luak tanah datar. Tetapi di dalam kajian-kajian arkeologis, kajian-kajian sejarah, bahwa yang paling lama itu mungkin daerah 50 koto. Saya tidak senang dengan 50 kota. Gara-gara 50 kota, biro rumah tangga kepresidenan itu diganti dari kabupaten 50 kota. Berarti kan 50 kota, 50 orang bupati wali kotanya tambah istrinya. Dia buat sajian untuk 100 orang. Yang datang cuma 2 orang. Ini yang menjadi pemahaman kita bersama, bahwa yang namanya 50 itu sekarang menjadi 50 kota gara-gara ada sebuah kebijakan dari Pak Gubernur kita merubah nama-nama Minangkabau menjadi nama-nama Indonesia. Yang paling bahaya itu adalah sebuah daerah namanya sebentar, 50 kota kan, jadi 50 kota, atau mungkin Koto Laweh jadi Koto Lawas. Lawas itu nggak ada dalam bahasa Minang. Kalau Laweh ada. Makanya jangan berpikir bahwa nama-nama daerah ini akhirnya menjadi nama-nama Indonesia. Termasuk sekarang 50 koto, harusnya 50 koto, bukan 50 kota. Itu yang menjadi pemikiran kita bersama, jangan sampai nanti ketika kita merubah nama-nama daerah, gara-gara mengindonesiakan, akhirnya salah kita mengartikan. Koto Lawas nggak ada dalam bahasa Minang. Koto Laweh ada. Nah, itu yang menjadi pemahaman kita bersama. Nanti kalau misalnya daerah Jawa, ada namanya daerah Bumi Ayu. Kalau kita Indonesia kan Bumi Ayu itu kan bumi cantik atau bumi apa? Kan nggak ada. Ini gara-gara kebijakan dari Pak Gubernur kita, akhirnya bahasa Indonesia, bahasa Minang jadikan bahasa Indonesia untuk tempat. Nanti silakan aja siapa nama gubernurnya yang memberikan kebijakan itu. Itu juga menjadi sebuah catatan untuk kita bersama. Kemudian ada juga berkaitan dengan permainan tradisional. Ini juga untuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Kemudian juga ada namanya permainan anak. Mungkin adik-adik atau anak-anak sekalian pernah mengikuti permainan anak, seperti kalau di kita namanya bakia, kalau di ini tangkele. Kemudian ada namanya permainan anak pacu karuan. Yang jadi sekarang yang jadi permainan yang agak repot itu adalah ketika kita melakukan permainan yang berkaitan dengan panjat pinang. Ya, itu kan sebuah strategi. Kalau misalnya kita lihat dari sisi negatifnya, ketika orang naik panjat pinang itu pasti ditarik oleh yang di bawah. Akhirnya nggak pernah naik ke atas. Tapi dengan kerjasama ini bisa naik dan kemudian bisa mengambilkan hadiahnya. Itu berkaitan dengan permainan anak. Kemudian juga ada namanya tradisi sudah, kemudian berkaitan dengan bahasa. Kalau di dalam Sumatera Barat kita mengenal ada dialek Dare, ada dialek pesisir. Kalau yang Dare mungkin 3 luak tadi. Ada luak tanah datar, luak 50 koto, kemudian luak agam. Ini tradisi atau bahasa Dare. Kemudian juga ada bahasa pesisir. Bahasa pesisir ini bisa dua konotasinya, adik-adik sekalian. Bisa pesisir timur, kemudian ada pesisir barat. Kalau pesisir barat orang mengenal dengan tradisi Pariaman.
tradisi Painan atau pesisir selatan, atau mungkin juga tradisi di daerah Ayabangi atau Ujung Gadiang, atau mungkin di sepanjang pantai barat di bagian utara dari kota kita, Padang Panjang. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan tradisi atau hal-hal yang berkaitan dengan daerah Dare atau mungkin daerah Siak. Kan di dalam bahasa kita ada orang Siak. Orang Siak itu kan identik dengan orang ulama-ulama hebat yang berasal dari daerah sepanjang Riau, atau mungkin daerah-daerah yang bisa dilalui oleh orang masuk ke pedalaman Sumatera Barat lewat pantai timur. Apakah itu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Batanghari, atau mungkin Sungai Indragiri, yang semuanya itu asal muasal sungainya dari Sumatera Barat. Itu berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di dalam proses bahasa yang ada. Juga ada namanya berkaitan dengan hal-hal 10 kemajuan kebudayaan yang ada. Ini semuanya bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi untuk film. Karena dari kondisi-kondisi yang ada bahwa Sumatera Barat identik dengan matrilineal. Matrilineal ini tidak Sumatera Barat saja. Ada beberapa daerah di Indonesia atau di Dunia yang memakai tradisi atau mungkin sistem matrilineal. Sebenarnya di dalam konsep Minangkabau, karena Minangkabau itu ada dua pola pemikiran yang berkaitan dengan tradisi pewarisan, apakah itu matrilineal dan patrilineal. Yang patrilineal ini berkaitan dengan pusaka rendah, pusaka yang didapatkan dari pencarian ayah dan ibu. Dan biasanya orang Minang yang laki-laki itu menyerahkan pusaka rendah ini ke saudara perempuannya. Makanya di dalam budaya matrilineal, bagaimana kita melihat ada beberapa daerah yang memakai budaya matrilineal, apakah itu Semendo. Semendo itu adalah di daerah Muara Enim, tempatnya Pak Tok Kemas, suaminya dari Imagawati itu, yang berasal dari Semendo, dari Muara Enim. Dan kemudian beliau mengatakan beliau juga punya leluhur dari Sabu Andale Tanah Datar. Tanah datar. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita berkaitan dengan 10 kemajuan kebudayaan. Dan kemudian ini adalah inspirasi kita untuk bisa mengangkat jadi film. Karena banyak film-film yang latar belakang budaya Minangkabau yang diangkat dari 10 objek kemajuan kebudayaan ditambah dengan 5 cagar budaya yang ada. Apakah itu berkaitan dengan benda, bangunan, struktur, kawasan, dan situs. Ini merupakan sebuah bahan yang bisa kita jadikan sumber film, karena di dalam proses film, karena kita mengedepankan film itu ada dua bentuk. Ada yang namanya dokumenter dan kemudian ada yang namanya untuk hiburan. Kalau menurut Profesor Dr. di UI, dia mengatakan bahwa film ini adalah sebuah hiburan. Padahal kenyataan yang ada tidak semuanya film ini berkaitan dengan hiburan. Pasti ada juga hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Mungkin nanti ketika adik-adik kita atau anak kita yang sekolah di isi Padang Panjang ini punya jurusan pertelevisian atau perfilman, kita bisa mengangkat budaya matrilineal yang ada di Sumatera Barat ini untuk jadi sebuah tontonan atau sebuah tuntunan. Makanya kami dulu pernah memberikan sebuah interpretasi, kok kebudayaan ini masuk ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, karena kebudayaan di sana adalah tontonan.
Kemudian kalau sekarang kita masuk ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang lagi semenjak Oktober tahun 2024 tanggal 21 kita punya Kementerian Kebudayaan sendiri. Itu yang menjadi dikotomi antara kementerian ini di bawah Pariwisata dan Kebudayaan atau di bawah Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tontonan atau tuntunan. Makanya yang menjadi harapan kita bersama untuk film-film yang ada bisa kita ambil hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di sekitar kita. Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang nilai budaya, tentang kemajuan kebudayaan, yang di dalamnya banyak hal yang bisa kita jadikan untuk film. Kemudian juga Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Hasil dari penelitian atau sebuah kajian yang dilakukan oleh Dr. Eni Mai bahwa dari 23 insan-insan perfilman Indonesia pasti ada hubungannya dengan Sumatera Barat. Hanya kita berharap nanti meskipun Sumatera Barat ini jauh dari pusat kekuasaan, tetapi orang Minang, orang Sumatera Barat, atau ada hubungan dengan orang Sumatera Barat, pasti hidupnya dari film. Ini menurut hemat saya, adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, bahwa orang Sumatera Barat itu yang berkecimpung di film cukup banyak. Dan saya tidak akan menceritakan karena sudah ada diceritakan oleh dosen-dosen yang mengajar di kampus atau di kelas di isi Padang Panjang ini. Ini berdasarkan seorang kajian doktor dari Universitas Andalas, Ibu Dr. Inimai. 2/3 dari insan-insan perfilman itu adalah orang Sumatera Barat atau hubungnya dengan Sumatera Barat. Makanya adanya jurusan perfilman atau pertelevisian di isi Padang Panjang itu mungkin terinspirasi dari tokoh-tokoh Minang. Apalagi kemarin tokoh Minang Usman Ismail sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional dan itu berasal dari Bukit Tinggi. Itu, dan kemudian di Jakarta beliau juga punya tempat untuk pertemuan para insan-insan film di daerah Kuningan. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Banyak hal yang bisa kita ambil dari budaya-budaya Minangkabau, apakah itu berkaitan dengan milenial dan kemudian hal-hal yang esotik di Minangkabau. Ada beberapa daerah di Minangkabau ini yang punya sebuah hal itu berkaitan dengan kebudayaan. Ada daerah namanya Lidah Aya. Lidah Aya itu daerah Situjuh. Di Situjuh kita juga mengenal tempat para tokoh-tokoh Minangkabau waktu agresi Belanda kedua. Ada yang meninggal di sana. Di daerah sana ada namanya Gua Lidah Aya. Gua Lidah Aya itu kita menemukan tinggalan-tinggalan fosil dari binatang-binatang yang pernah dikonsumsi oleh masyarakat masa lalu. Kalau kita pakai carbon dating di sana berumur 70.000 tahun yang lalu sampai 30.000 tahun yang lalu. Itu sebuah gua dan ditempati oleh masyarakat atau manusia masa lalu. Kita mengenal seorang ahli sejarah dari Belanda namanya Eugene Boboa. Di sana mereka melakukan kajian sebelum mereka melakukan kajian di Lembah Bengawan Solo atau di daerah Sangiran di Jawa Tengah. Sebelum dia ke sana, dia ke daerah 50 Koto, daerah Payakumbuh, dan di sana ditemukan fosil-fosil berkaitan dengan kehidupan masa lalu itu lebih kepada tinggalan-tinggalan binatang atau mungkin tinggalan-tinggalan yang dimakan oleh masyarakat masa lalu. Itu buah lidah ayam. Bisa kita jadikan sebagai tempat untuk
pembuatan film berkaitan dengan sejarah peradaban Indonesia. Begitu juga ada juga tempat di daerah Damasraya, itu di daerah Pulau Sawah atau di daerah Padapoco, itu juga bisa kita jadikan tempat pembuatan film yang berkaitan dengan sejarah Hindu-Buddha, mungkin sejarah Aditya Warman. Sebelum Aditya Warman ke pedalaman Sumatera Barat, beliau dulu tinggal di daerah tepi Sungai Batanghari, dan kemudian Sungai Batanghari itu salah satu hulunya adalah daerah Gunung Kerinci. Ada sebuah kajian yang dibuat oleh orang Jerman, dan kemudian dia memakai naskah Tanjung Tanah. Nah, di sana orang-orang dalam Tanjung Tanah itu, orang-orang Padang Roco meminta upeti kepada daerah Kerinci, dan kemudian di dalam naskah Tanjung Tanah itu nama Uli Kosok. Beliau melihat, dan kemudian banyak kaitan dengan bahasa Minangkabau itu ada di dalam naskah Tanjung Tanah. Kemudian kita juga bisa melakukan sebuah kajian, dan kajian ini bisa buat film dengan Hindu-Buddha, peradaban Adi Firman. Ini kita lakukan di sepanjang daerah Batu Sangkar, karena di daerah Batu Sangkar itu kita menemukan 22 prasasti, apakah itu di prasasti Pagarulo, kemudian di Bukit Gombak, kemudian di daerah Sarwasu, Ombilin, maupun di Pariangan. Di Pariangan yang sekarang jadi daerah yang dalam sejarah Minangkabau. Ini bisa kita lihat, dan kemudian juga ada inspirasi kita untuk buat film berkaitan dengan kita mengenal di Sumatera Barat ini 3 aliran, apakah itu aliran Satariyah atau Nasabandiyah. Dan sekarang orang mengenal lagi ada sebuah bentuk dari pembaruan Islam itu namanya Muhammadiyah. Kalau misalnya yang Satariyah ini berkaitan dengan Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin ini adalah orang Pariangan, dan kemudian dia belajar ke Aceh, dan kemudian menyebarkan Islam di daerah Ulaan, dan kemudian menyebar ke beberapa daerah di Sumatera Barat. Adik-adik bisa mengenal daerah Ulaan atau Pariaman itu adalah Satariyah, dan kemudian daerah Malalo, kemudian daerah Sijun, atau mungkin daerah Supayang di Solo. Itu adalah aliran-aliran yang berkaitan dengan Satariyah. Kemudian juga ada aliran-aliran yang namanya Nasabandiyah. Kalau yang Satariyah, Manilia Bulan jadi ininya, jadi ikonnya. Kemudian yang untuk Nasabandiyah, kalau kita lihat dari sisi ini adalah orang-orang yang seling bersuluk. Bersuluk itu menyendiri, dikasih kelambu, kemudian dia melakukan ritual keagamaan. Ini berasal dari orang-orang Siak yang datang dari pesisir timur Pulau Sumatera, yang masuk ke pedalaman sungai-sungai, apakah itu Rokan, dari Rokan sampai ke perbatasan Riau, masuk ke daerah kemudian masuk ke daerah Lubuk Sekating, atau mungkin dari daerah Sungai Siak atau sungai ini di daerah Pekanbaru, atau terus dia ke Mahe, dari Mahe dia satu ke daerah Mahe, yang satu lagi daerah Pangkalan. Itu adalah daerah-daerah yang berkaitan dengan Bandia, atau mungkin dari Indragiri sampai ke Teluk Kuantan menjadi Batang Kuantan, kemudian masuk lagi ada yang namanya Batang Sinama, bukan Batang Sinamar,
Karena saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh gubernur kita merubah nama-nama daerah, harusnya nama Minangkabau dijadikan nama Indonesia. Nah itu yang saya bilang, Kota Lawas tadi, harusnya Kota Lawe jadi Kota Lawas, yang nggak tahu artinya dalam bahasa Minang. Sampailah daerah Koto Tinggi, tempat yang akhirnya dipakai juga untuk nanti zaman-zaman berikutnya untuk membuat sejarah perjuangan kita berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI yang lokasinya pertamanya di Bukit Tinggi, kemudian dibawa ke di Bukit Tinggi, dibawa ke Koto Tinggi, dibawa ke Halaban, dibawa ke Bidar Alam, dibawa ke Sumpur Kudus, dan kemudian melalui Batang Sinama yang akhirnya menjadi Teluk Kuantan yang ada di Sijunjung. Dari Muaro Sijunjung sampai ke daerah Teluk Kuantan itu namanya Batang Sinama atau Kuantan atau Batang Kuantan, mulai dari Teluk Kuantan sampai ke di pantai Kepri itu namanya Indragiri. Begitu juga sungai-sungai yang dari Batanghari sampai ke daerah Pulau Punjung itu masih namanya Batanghari. Setelah jembatan Pulau Punjung itu namanya Sangir. Nah, sampai ke daerah hulunya ada di Gunung Kerinci atau di danau di Aceh. Nah, itu yang menjadi sebuah inspirasi kita untuk membuat film yang ada. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai sumber untuk buat film di Sumatera Barat karena keeksotikan budayanya maupun alamnya. Kalau kita lihat dari sisi yang ada sebuah prasasti yang ada di daerah Pasaman antara Ganggu Hilir dengan Gubuk Sikaping, ada namanya daerah Ganggu Hilir. Ganggu Hilir itu adalah sebuah daerah tempat perlindungan atau mungkin sebuah kawasan konservasi ikan. Kan di daerah kita bersama ada ikan larangan. Di sana ada sebuah prasasti yang berkaitan dengan larangan yang dibuat oleh masa Aditya Warman. Kita bisa menjadi itu sebagai sumber sebuah inspirasi sebelum orang melakukan konservasi, di sana sudah ada. Di Sumatera Barat kita banyak sekali menemukan daerah-daerah yang merupakan daerah ikan larangan. Ada yang namanya ikan larangan Lubuk Landua, atau mungkin antara Palukuh dan Bonjol ada juga ikan larangan, atau mungkin di sungai apa, ada sebuah nyanyi di daerah Agam ini itu juga ada ikan larangan. Begitu juga sampai ke Sumatera Barat dan Jambi, itu juga kita menemukan ikan larangan yang ada di sana. Dan kemudian kalau misal kita mengangkat objek kemajuan kebudayaan untuk film-film yang ada ini banyak sekali. Cuman yang menjadi masalah di dalam proses kita bersama, kalau dulu mungkin orang membuat film biayanya besar. Kalau sekarang tidak, dengan adanya HP Android, kemudian ada pulsa, kita bisa membuat sebuah film dokumenter dan ini bisa kita jadikan sebuah hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas kita untuk buat film. Sehingga film bukan harga yang mahal lagi. Kalau dulu mungkin orang menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan aktor, aktris dari film itu mahal. Sekarang nggak terlalu mahal, cukup ada sebuah hal yang menarik dari pembawa acaranya dan kemudian ini bisa menceritakan tentang sebuah sejarah atau budaya, ini bisa kita jadikan film yang ada Bapak Ibu sekalian.
Makanya orang hal-hal yang berkaitan pelaku-pelaku film ada, dia banyak menggunakan budaya-budaya Minangkabau dalam pembuatan film-film mereka. Terakhir film yang bagus itu apakah eh, yang berkaitan dengan si Anwar Fuadi yang berkaitan Tujuh Menara. Itu kan juga inspirasinya jadikan film. Atau mungkin yang terkenal di dalam budaya kita, Salah Asuhan. Atau mungkin film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diangkat dari cerita Hamka. Dan kemudian itu latar belakang bagaimana orang Minangkabau menikah dengan orang Makassar atau Sulawesi Selatan. Itu juga jadi sebuah inspirasi berkaitan dengan daerah Minangkabau. Atau mungkin di bawah lindungan Ka'bah. Itu juga sebuah inspirasi kita untuk film, dan film itu menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Cuman yang di dalam kegiatan di bawah lindungan Ka'bah, karena yang mensponsori adalah Indofood, ada makanan Indofood di sana. Saya tidak menceritakan. Silahkan nanti adik-adik nonton film di bawah lindungan Ka'bah, itu berkaitan dengan makanan Indomie atau mungkin produk dari Indofood. Padahal Indofood Indomie itu kan baru tahun-tahun 70-an. Padahal film itu berlatar belakang tahun 34 atau 35. Ada settingan-settingan yang perlu kita pahami secara bersama-sama juga ketika kita membuat film. Dan sampai produk-produk yang lahir setelah Indofood film itu hadir, makanan-makanannya muncul di dalam film yang ada. Ini yang menjadi harapan kita bersama untuk teman-teman, karena selama ini kita berpikir bahwa film itu adalah barang yang mahal. Sekarang tidak. Dengan modal Android, cukup datanya, cukup pulsanya, kita bisa mengambil film-film yang bisa kita masukkan ke dalam festival-festival film. Apakah itu di Cannes, atau di Korea, atau di Amerika, atau di Jepang. Karena ada sebuah film juga tahun 2010, itu Trofi Bupalo, Adu Kerbau, yang letaknya di sini di daerah Ai Ange, itu juga menjadi pemenang di dalam film di Cannes. Yang membuat film itu adalah orang Minang, karena ayahnya orang Tanjung Apalu, ibunya orang Bukit Tinggi. Ini bisa kita jadikan sebagai sumber untuk membuat film. Banyak hal yang bisa kita jadikan sumber untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada. Apakah itu sejarah, apakah itu tokoh, apakah itu daerah, atau mungkin aktivitas-aktivitas budaya yang ada di dalam lingkungan Sumatera Barat. Karena orang Sumatera Barat itu dengan matrilinealnya, pertama dia membuat sebuah keluarga perempuannya atau saudara perempuannya bisa eksis, dan mereka tidak harus ketergantungan kepada pihak-pihak laki-laki. Karena yang namanya di Minangkabau itu, bagaimana seorang perempuan sudah diberikan kehormatan meskipun dia tidak memberikan pendapat di muka umum. Ketika saudara laki-lakinya, nenek mama yang notabene adalah laki-laki, ketika mereka habis berunding, mereka tidak bisa memutuskan sebelum ada sebuah kata sepakat dari wanita. Ketika sudah rundingan itu sudah diambil, dan kemudian si laki-laki tungganai di rumah itu akan bicara dengan saudara perempuannya. Dan kemudian saudara perempuannya itu akan mengatakan, dia juga tidak memberikan kata sepatah kata, dia cuma menggeleng atau menganggap.
Kalau mengangguk sudah bisa. Ketika dia cari suami, yang istri, yang wanita-wanita itu akan mencari informasi, ini calon dari suami dari anaknya atau saudara perempuannya, ini orang mana, dan kemudian latar belakangnya gimana. Kalau di dalam budaya kita namanya ada tage, tokoh, akah. Kalau di dalam budaya Jawa, bibit, bebet, bobot. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bagaimana seorang wanita di dalam budaya Minangkabau itu dihargai dan kemudian memang tidak memberikan peran yang vital, tapi dia bisa menentukan ini boleh kita angkat jadi datuk, jadi suami anak saya, atau saudara saya. Itu kalau kita lihat di dalam budaya-budaya di Minangkabau. Dan ini juga terinspirasi di dalam proses pembuatan film di Sumatera Barat atau menjadi latar belakang di Sumatera Barat. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah momen, sebuah daya tarik atau sebuah objek untuk pembuatan film-film yang ada di uh, Sumatera Barat atau di Minangkabau. Kalau di kami, yang namanya sebuah warisan budaya itu minimal 2 generasi itu sudah menjadi warisan budaya bagi kita bersama. Kalau 2 generasi itu maksimal umurnya atau minimal umurnya 50 tahun. Satu generasi itu kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan itu 25 tahun. Makanya di dalam warisan budaya tak benda Sumatera Barat yang baru kemarin kita gagas atau kita sidangkan, itu ada 151 karya budaya yang sudah tingkat nasional. Apakah itu berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan tradisi lisan, berkaitan dengan tradisi atau mungkin perkawinan atau kematian yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi budaya yang ada, ini sangat memberikan sebuah semangat bagi kita untuk membuat film di dalam posisi-posisi yang ada. Karena banyak hal-hal yang menarik dan kemudian masih bisa kita garap, masih bisa kita ambil di dalam proses berkebudayaan di Minangkabau. Karena ini menjadi sebuah inspirasi kita dan kemudian yang kedua, nyaris 2/3 dari orang-orang Sumatera Barat atau yang berhubungan dengan Sumatera Barat itu berlatar belakang atau mungkin punya ikatan moral dengan Sumatera Barat. Itu bisa kita jadikan sebagai sumber untuk kita membuat film, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian yang film ini tidak perlu mahal. Kalau dulu mungkin mahal untuk mendapatkan artis dan aktor, itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kalau sekarang tidak, kita cari aja orang yang menarik, menawan, bisa membaca skrip film tersebut dan kemudian bisa difoto, kemudian bisa disuting untuk bisa mendapatkan gambar-gambar yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang menjadi catatan kita bersama di dalam kegiatan kita pagi hari ini, karena undang-undang film itu ada di kebudayaan dan kemudian kita juga ada 2 objek kajian atau mungkin pelestarian budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Ada 10 kemajuan kebudayaan yang bisa kita pakai untuk inspirasi kita untuk buat film, dan kemudian ada 5 untuk cagar budaya yang bisa kita jadikan sebagai objek pembuatan film yang ada. Dan kemarin di daerah Batu Sangkar ada kegiatan Melayu Pura yang mungkin Bapak moderator kita salah satu objek dari pembuatan film itu
bagaimana mereka membuat sebuah kegiatan dan kemudian di dalam kegiatan itu dia melihat budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Apakah itu budaya cagar budaya maupun nilai budaya atau digabungkan. Biasanya kalau cagar budaya agak sedikit mahal karena kita harus memakai properti-properti zaman Hindu-Buddha atau zaman Islam pada abad ke-16, karena kalau masuknya Islam ke Sumatera Barat ini ada dua versi. Versi dari Pak Hamka mengatakan abad ke-8 dengan temuan-temuan yang ada di daerah Barus. Kemudian ada juga yang mengatakan abad ke-13. Ini dengan temuan-temuan yang ada di daerah Gampong Aceh di Aceh Utara. Kalau di Sumatera Barat, kalau saya lihat memang dua-duanya ini berlaku dari arah timur dengan orang Siak dan kemudian yang Siak yang terkenal dengan Nasabandia, kemudian yang di barat Sataria yang dikenal dengan Puaso Manilia Bulan. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian juga ada pembaruan pada awal abad ke-20, ada pembaruan di dalam proses keagamaan namanya Muhammadiyah. Meskipun orang tidak mengatakan bahwa ini adalah aliran, cuman ini adalah pembaruan di dalam proses Islamisasi yang ada di Sumatera Barat. Kita sebagai hantaran kata mungkin banyak hal yang bisa kita jadikan sumber untuk pembuatan film di Sumatera Barat. Bisa kita lihat sebuah kisah yang berkaitan dengan 5 menara, atau mungkin cerita-cerita tentang Salah Asuhan, atau cerita-cerita tentang Siti Nurbaya. Di Siti Nurbaya yang ada sekarang kita buat, padahal itu bukan cagar budaya, tapi ini adalah sebuah cara orang Minangkabau untuk menghargai sebuah cerita Siti Nurbaya yang ada di Gunung Padang. Kemudian dibuatlah petilasannya di daerah Gunung Padang, tempat Siti Nurbayanya meninggal, Samsul Baharinya meninggal, dan kemudian yang lebih fatal lagi ketika orang Minang membuat cerita tentang Malin Kundang yang ada di pantai air manis, air manis. Nah itu juga menjadi sebuah inspirasi kita untuk bisa membuat cerita film yang menjadi sebuah cerita yang mendidik untuk kita bersama. Padahal cerita tentang Malin Kundang itu bukan asli Sumatera Barat saja. Daerah Sumatera Utara ada namanya Sampuraga. Itu juga cerita tentang anak yang melawan terhadap orang tuanya. Juga ada cerita di daerah Pasaman dengan Mandailing. Itu ada namanya situs berkaitan dengan ya gara-gara kita tidak punya bahasa, kata orang Minang sakare jawang sakare jadian kapalonyo baladuo. Kalau kata orang Batak sabadi badi ahul sabadi badi konon uluna itamar dua. Padahal artinya sama, gara-gara tidak mengenal bahasa pemersatu atau bahasa persatuan, akhirnya mereka bertengkar, mati. Akhirnya dua-duanya mati, terbunuh. Daerah Kubudanan Duo yang ada di daerah Pasaman. Itu juga sebuah cerita yang berkaitan dengan kearifan lokal yang bisa kita pakai sebagai sumber untuk buat film. Banyak lagi yang bisa kita jadikan tempat untuk buat film. Ada sebuah daerah di sekitar Danau Maninjau, itu ada 3 rasa airnya. Ada rasa asin, rasa air biasa, dan kemudian yang satu lagi rasa hambar. Itu di daerah sekitar Danau Maninjau. Mungkin bagi bapak, ibu-ibu yang ingin membuat film atau anak-anak yang membuat film, itu juga bisa menjadi sebuah inspirasi kita untuk buat film.
banyak hal yang bisa kita jadikan untuk daerah-daerah di Sumatera Barat ini, baik itu budayanya, kemudian sejarahnya, kemudian tradisi lisannya, kemudian kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah tersebut untuk membuat sebuah uh, inspirasi untuk buat film. Karena orang Minangkabau yang saya sampaikan tadi, 2/3 dari insan perfilman di Indonesia berdasarkan disertasi dari Ibu Dr. Eni Mai adalah asli atau mungkin ada hubungannya dengan Minangkabau. Mungkin itu sebagai hantaran kata saya dari saya, mudah-mudahan kita bisa berinteraksi, bisa berdiskusi untuk hal yang ada, sehingga nanti mungkin menambah khazanah pengetahuan saya atau mungkin khazanah kita bersama berkaitan dengan film di Sumatera Barat. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, sekali lagi tepuk tangannya yang meriah untuk Pak Nur Matias. Ya, begitu luasnya cakrawala yang sudah disampaikan beliau. Kurang lebihnya kalau saya coba elaborasi ulang, tadi kawan-kawan adik-adik semuanya sudah mendapat penjelasan yang terang tentang apa itu cagar budaya, kemudian kasanah budaya Minang yang luas, mulai dari ekspresi keagamaan dalam bentuk tarekat-tarekat, kemudian batas lintas kultural yang ternyata melampaui batas lintas yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, Minangkabau ternyata menyusuri Teluk Kuantan, menyusuri Kampar sampai di mana-mana, itulah entitas masyarakat Minang. Kemudian juga beliau mengingatkan karya-karya sastra yang kebanyakan di-create oleh tokoh-tokoh dari Minang. 2 diantaranya sangat fenomenal difilmkan, Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Panderwick. Dan kita terus terang sangat bersimpati beliau karena ternyata beliau terus melototi film-film terutama yang berangkat dari budaya Minang itu dan menemukan beberapa kejanggalan yang belum tentu kita pelototi selama ini. Jadi kasanah budaya yang luas itu menjadi aset, menjadi inspirasi penting untuk membuat film. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya. Jadi adik nanti bisa bertanya kepada Pak Nur Matias, bagaimana kekayaan budaya di sekeliling adik bisa diekspresikan dan dikreasi dalam bentuk film. Karena pada dasarnya setiap usaha untuk mendekati budaya tidak selalu mulus ya, ada bias-bias di mana kita dihadapkan ke adaban dan kepantasan. Nah, jadi mungkin ada banyak masalah, bukan masalah, tapi ada banyak riak-riak yang kemudian adik temukan ketika punya harapan bisa mengangkat nilai-nilai budaya, cagar budaya, kasanah budaya ini ke dalam bentuk film. Oleh karenanya, maka di sesi pertama ini, silakan Anda menggali lebih jauh. Saya tunggu 3 penanya di sesi pertanyaan ini untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Nur Matias. Silakan, 3 orang saja. Oke, sebut nama dan dari prodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septi Fadilatur Rohmi dari mahasiswa TV Film angkatan 2024. Yang keras deh, semangat yang keras. Siapa namanya? Septi Fadilatur Rohmi dari mahasiswa TV Film angkatan 2024, Pak. Oke, silakan Septi. Pertanyaannya nih, Pak, di tengah banyaknya yang suka film fiksi nih, Pak, bagaimana caranya agar film dokumenter itu terutama tentang budaya tetap menarik bagi para penonton muda di masa kini? Lalu, jika kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah setempat terkait dokumenter yang akan kita angkat, itu bagaimana caranya, Pak? Kadang pemerintah itu kan tidak mau lah gitu berkolaborasi tentang itu, Pak.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Ya, silakan Pak Nur. Ya, terima kasih Dek Septi atau Septi. Yang perlu kita pahami secara bersama-sama juga, karena sekarang itu pemerintah daerah senang dan kemudian ada sebuah oleh-oleh yang dibawa oleh tamunya atau mungkin orang yang berkunjung ke sana, dan kemudian mereka membuat sebuah cerita atau film berkaitan dengan apa yang ada di sekitar mereka. Kalau misalnya kita ke Padang Panjang, biasanya orang Padang Panjang itu suka dengan cerita tentang Dinia Putri. Dinia Putri ini mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah oleh-oleh kepada masyarakat, dan kemudian Dinia Putri ini kan juga ada beberapa tokoh yang tokohnya itu inspirasi sampai saat ini. Si tokoh wanita, dan kemudian tokoh wanita itu sudah lebih hebat dari R.A. Kartini. Dan kemudian ini kan bisa kita jadikan sebagai sebuah modal, kemudian bisa kita bekerjasama dengan pihak daerah, dan kemudian daerah ini punya sebuah masterpiece berkaitan dengan tokoh sejarah tersebut, Rahmat Indonesia. Ini bisa kita jadikan sebagai sebuah oleh-oleh, dan biasanya pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional mereka akan senang. Atau mungkin di daerah sini atau daerah tanah datar atau tanah data, itu kan kita mengenal ada sebuah kisah yang sudah dibuat oleh seorang pembuat film, Vivi Amin, itu berkaitan dengan Terapi Buffalo. Terapi Buffalo, nah, adat adu kerbau yang ada di daerah Aiange, daerah hangat Aiange. Nah, itu yang menjadi sebuah hal yang bisa kita jadikan sebuah modal atau oleh-oleh dari pemerintah daerah untuk daerah mereka ketika daerah mereka diangkat atau didatangi oleh turis-turis yang ada. Tinggal kita ya biasa, kalau sekarang kan lagi efisiensi. Tapi kalau ke depan, kalau tidak ada efisiensi dengan modal yang sangat bukan terbatas, minimalis, tapi kita bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa diingat, yang bisa dilihat orang, dan bisa dijadikan sebagai handicraft atau mungkin oleh-oleh oleh pelakunya. Biasanya kalau kita lihat di dalam dunia sekarang ini, ketika kita memberikan tontonan kepada masyarakat, biasanya 5 menit. Kalau 5 menit itu tidak menarik, pasti akan ditinggalkan oleh audiensnya atau mungkin orang yang melihatnya. Makanya di dalam sebuah pembuatan film, ini filmnya dokumenter pendek atau dokumenter panjang. Kalau dokumenter panjang, pasti orang-orang yang spesifik yang menontonnya. Tapi kalau ini dokumenter pendek, semenarik mungkin, sebisa mungkin kita bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga si masyarakat atau mungkin kalau sekarang kan Gen Z yang senang nonton, karena di dalam sebuah sensus atau sebuah berkaitan dengan ini orang, bahwa yang sekarang yang senang melihat atau menonton itu adalah Gen Z, karena mereka akan melihat apakah ini akan ditonton sampai selesai atau cuma 5 menit saja. Makanya kita harus punya sebuah hal-hal yang berkaitan dengan ininya, program ini harus kita rencanakan sehingga si masyarakat ingin menonton apa yang kita inginkan ini selama proses yang ada. Biasanya sebuah film pendek itu sampai dengan 8 sampai 15 menit.
itu bisa kita setting sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap daerah yang kita akan sampaikan informasi ini kepada khalayak ramai. Tapi kalau misalnya 5 menit awal ini tidak direspon oleh audiens, otomatis ini tidak menarik bagi Gen Z yang sekarang sering menonton film. Karena kalau baca buku, waktunya panjang, kemudian bukunya tebal, orang akan malas bicara atau baca buku. Apalagi kalau kita lihat dari sisi keinginan masyarakat, pasti masyarakat senang menonton daripada membaca. Jadi menurut hemat saya untuk saudara Selfie tadi, carilah cerita-cerita yang menarik dan kemudian cerita-cerita itu jadi sebuah apa namanya ikon daerah. Nah itu yang perlu kita ini. Karena daerah memang ingin memberikan oleh-oleh atau cenderamata kepada tamunya dalam bentuk ya film. Kalau buku kan sekarang buku itu bisa harganya yang paling murah 50.000. Kalau film CD ya nggak perlu banyak biaya. Mungkin dengan 10.000 sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan cerita atau daerah yang ada. Begitu deh. Jadi untuk daerah-daerah di Sumatera Barat ini pasti orang sekarang lagi senang membuat film dan film ini menjadi sebuah ikon dan oleh-oleh dari daerah mereka. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, Septi, sudah puas? Kalau puas nanti menemui Pak Nurmati ya saya. Jadi penting, ikon itu penting ya supaya Pemda merasa juga punya tanggung jawab untuk menghidupkan ikon itu. Oke, penanya yang kedua, silahkan. Oke, silakan. Maju ke situ deh ya. Sebut nama dari prodi. Bersiap-siap penanya ketiga. Saya membuka 2 sesi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rafflesyodin Guardiano dari Prodi TV Film. Siapa? Rafflesyodin Guardiano, bisa dipanggil Raffles, dari angkatan 25. Uh, Seperti yang dibilang Bapak tadi, Sumatera Barat ini kan banyak budaya-budaya yang harus diangkat, yang dijadikan dokumenter. Nah, aku sendiri kan berasal dari Jakarta. Minim sekali untuk bahasa Minangnya. Semisalnya aku ingin membuat film dokumenter tapi ada unsur fiksinya. Tetapi aku perlu kontribusi terhadap masyarakat atau suku di daerah yang ingin aku dokumenter. Untuk proses awal yang harus aku mengajukan proposalnya terhadap siapa dulu. Semisalnya proposal itu ditolak, apakah ada pihak lain yang bisa saya hubungi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Berkait Ya. proposal. Terima kasih anak kita Aldes ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama juga untuk membuat film. Yang membuat film ini yang pertama kita harus membuat skripnya dan kemudian skripnya ini apakah berkaitan dengan budaya, apakah itu berkaitan dengan fiksi atau mungkin berkaitan dengan sejarah tokoh dan kemudian sejarah tokoh ini kita samarkan supaya nanti jangan menjadi sebuah hal yang tidak baik di dalam proses pembuatan film. Untuk hal yang ada, ya tadi saya bilang ini sebuah cerita ini menarik untuk dibuat. Apakah itu dibuat oleh kita pribadi atau mungkin dibuat untuk ikon sebuah daerah. Biasanya kalau ikon sebuah daerah pasti
yang harus kita ini kan, ya pertama kita harus mencari orang yang dekat dengan pihak kekuasaan yang ada. Karena biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membuat sebuah film dan kemudian film ini bisa dipakai sebagai ikon daerah, pasti kita harus berjuang. Yang menjadi permasalahan kita bersama di dalam proses pembuatan film ini, karena selama ini pemikiran dari yang ingin menggunakan hak membuat film ini kan berkata bahwa pembuatan film ini kan mahal. Karena dulu saya pernah bercerita dengan beberapa orang pembuat film dokumenter. Film dokumenter itu harga satu film itu bisa 1 miliar. Kalau sekarang, kalau film dokumenter nggak perlu mahal, dengan tawaran 100 juta itu sudah bisa kita membuat sebuah film dan kemudian bisa memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan daerah yang ada. Apakah itu daerah 50 Koto atau mungkin tanah datar atau mungkin Agam. Nah, ini kan bisa kita jadikan sebuah modal untuk buat film. Yang perlu kita lihat sekarang apa yang menjadi keinginan dari kepala daerah. Karena kan biasanya kan kepala daerah lah yang menjadi owner kita, yang menjadi hal yang akan ada di film kita. Kalau misalnya ownernya itu ingin biasalah ada sebuah hal yang bisa mengangkat citra dan keberhasilan dari kepala daerahnya. Ini yang menjadi sebuah cara kita, bukan kita tidak punya harga diri, tapi kan ya zaman sekarang ini kan orang akan melihat pencitraan diri mereka. Seperti kalau kita lihat di dalam proses-proses yang ada. Kalau dulu bagaimana pencitraan orang hebat kita dengan melihat gorong-gorong, melihat saluran, itu menjadi sebuah hal yang menarik. Makanya nanti kalau misal kita film ini berkaitan dengan daerah, apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kepala daerahnya, atau mungkin daerah yang mau kita jadikan sebagai sumber untuk film. Karena zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau tidak seperti itu, orang tidak akan mau melirik kita. Apalagi kalau misalnya film-film kita yang punya idealis. Biasanya yang punya idealis ini kan lebih kepada orang-orang yang punya keinginan untuk mengangkat citra dan pemberitaan terhadap si orang tersebut. Makanya nanti misalnya ada pimpinan kita, mungkin dia hobi dengan daerah Paninggahan atau mungkin daerah Paninjauan. Itu bisa kita angkat daerah peninjauan. Kita harus melakukan riset di sana. Apa yang menjadi ciri khas daerah Paninjauan atau Paninggahan. Nah, ini kita ini supaya ini dikenal oleh masyarakat. Dan kemudian kita juga harus mencari apa kebiasaan-kebiasaan dari orang yang akan kita angkat untuk film mereka. Dengan cukup, ya nggak terlalu lama lah. 15 menit paling lama itu sudah kita dapatkan. Pertama, hal-hal yang menarik di daerah tersebut, kemudian yang menggambarkan, yang mencitrakan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah tersebut. Karena ini yang menjadi citra dan kalau dulu saya punya sebuah gambaran untuk mengangkat citra-citra orang hebat di sekitar kita, ada 3 parameternya. Pertama, dia jadi datuk. Kemudian yang kedua, dia membuat rumah gadang. Yang ketiga, dia mau jadi pemimpin. Itu. Kalau sekarang ada sebuah kecenderungan lagi, bagaimana kita mengangkat sebuah pengetahuan
sebuah hal yang berkaitan dengan tokoh yang akan kita angkat. Ini yang menjadi sebuah hal yang harus kita angkat sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Itu kiat-kiatnya. Yang kedua yang menjadi harapan kita bersama yaitu kita banyak berdoa, banyak melakukan publikasi kepada orang sehingga apa yang menjadi keinginan kita atau mungkin mengangkat film-film yang ada di kita ini bisa berhasil. Apalagi sekarang karena zaman sekarang lebih banyak kita membuat sebuah pencitraan terhadap seseorang. Ini yang menjadi sebuah langkah bagaimana kita bisa mengangkat pencitraan seseorang untuk dikenal dan kemudian ujung-ujungnya ya tadi bisa jadi kepala daerah, bisa pemimpin daerah. Itu yang menjadi cikal bakal dari proses masyarakat kita sekarang. Kalau dulu kan tidak. Orang yang hebat itu ketika dia pulang kampung, dia bangun daerahnya, dia bangun rumah gadangnya, dia bangun pencitraan dirinya dengan menjadi datuk, dan yang ketiga, yang keempat, membuat masjid untuk kasus 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan pencitraan terhadap seseorang. Jadi memang harus kita membuka diri anak-anak sekalian atau Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengangkat atau bisa membuat sebuah film yang berkaitan dengan diri seseorang atau mengangkat citra seseorang. Dan ini lebih banyak digunakan oleh hal-hal yang berkaitan dengan pencitraan dari tokoh yang ada. Terima kasih. Ya, demikian penjelasan panjang lebar yang sudah disampaikan Pak Nur ya. Intinya bukan masalah di mana proposal harus diajukan, tetapi seberapa penting dan menarikkah konsep dan proposal yang Anda buat. Saya kira itu. Penanya berikutnya, kami persilakan masih di sesi pertama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Robi Samudra dari Prodi TV Film angkatan 2025. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak ketika kebudayaan ini sebatas bentuk, belum menyeluruh sampai ke pemahaman nilai sosialnya, sehingga saat ini saya merasa wajar jika ada kebudayaan atau tradisi yang dirasa kurang relevan untuk masa saat ini. Coba dibaca lagi agak slowly. Tidak usah buru-buru. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak ketika kebudayaan itu masih dipahami sebatas bentuk, belum menyeluruh sampai ke pemahaman nilai sosialnya, sehingga saat ini saya merasa wajar saja jika saat kebudayaan atau tradisi yang dirasakan kurang relevan untuk masa saat ini. Istilahnya ketika mengikuti kebudayaan ataupun tradisi, kita hanya ikut-ikutan saja. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Dek Robi. Mungkin kita salah memahami bahwa yang namanya kebudayaan itu dinamis. Dia melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kehendak zaman yang ada. Jadi kalau misalnya dulu orang berkebudayaan ketika dia hidup, dia akan mengikuti pola-pola zaman yang ada. Jadi ketika pola zaman yang ada ini sudah tidak relevan, tidak diikuti oleh yang ada, ya itulah kondisi dinamis yang berkembang. Jadi kita yang namanya kebudayaan ini tidak harus statis. Kalau statis berarti kita melakukan sebuah pendustaan atau mungkin mengingkari harkat martabat seorang manusia. Karena yang namanya manusia itu dia akan bergerak dinamis dengan melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar mereka. Dulu orang bertemu dengan orang tua atau mungkin dengan mama,
itu gayanya gaya yang lama. Kalau gaya sekarang tidak. Mereka ketika mereka bertemu dengan orang tua, mereka eh, apalagi dengan kondisi-kondisi dengan ada pakai HP. Kalau kita pakai HP, kalau kita tidak mengenal gaya bahasa atau gaya kebudayaan sekarang, mungkin orang tua tidak tahu. Ini kalau dulu ketika kita buat surat, kita kan pasti memuji-muji dulu orang tua, kemudian ada prolognya. Kalau sekarang tidak. Kalau kita ingin minta uang ke bapak, ya pak, minta uang sekian. Kalau dulu kan enggak, pasti ada prolognya, baru kita ke intinya. Nah ini yang kejadian-kejadian yang menurut hemat saya, karena banyak hal-hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama tentang kebudayaan yang ada. Karena hegemoni kebudayaan itu kalau kita lihat sekarang yang menjadi contoh itu kan bukan orang tua lagi. Dia mencontoh kakek Google, Google kalau di Jawa, kalau kita namanya injek Google. Dari Google tersebut kita mengikuti pola-pola kebudayaan yang ada ketika mereka minta uang, hai Pak, saya minta uang, uangnya sekian. Nah itu kan gaya-gaya anak sekarang karena kita pakai gaya rapper Amerika atau mungkin disingkat-singkat. Kalau pakai bahasa Jepangnya hara, sebentar, uh, Harajuku, Harajuku. Nah, ini gitu juga. Cara-cara berpakaian juga seperti itu bahwa yang namanya kebudayaan nggak mungkin lagi kita memakai gaya budaya orang tua kita atau nenek kita 50 tahun yang lalu. Begitu juga kondisi-kondisi yang terjadi di budaya kita pada saat ini. Budaya-budaya kita ini sekarang magnetnya kemana? Apakah ke Amerika? Apakah ke Jepang? Apakah ke Korea? Atau orang Malaysia? Orang Malaysia sekarang dia mencontoh gaya-gaya orang Indonesia. Ketika mereka berbahasa, mereka tidak berpakai bahasa Malaysia yang menurut kita kaku. Dia pakai bahasa Indonesia atau mungkin lebih dikenal dengan bahasa logat Jakarta, lu dan gue, atau mungkin kemana dan kemana. Nah ini memang kita pahami secara bersama-sama. Kalau mau dihargai kebudayaan kita, ya kita harus mengangkat budaya kita. Jangan budaya kita memakai budaya asing. Begitu juga dengan teman-teman atau mungkin adik-adik sekarang. Adik-adik sekarang di mata kami orang-orang 50 tahun yang lalu ini sudah kebablasan. Ya gara-gara mereka belajar dan kemudian mengadopsi budaya-budaya dari luar. Karena yang namanya budaya kita itu pasti ada adopsi atau mungkin asimilasi dari budaya-budaya asing yang masuk ke dalam budaya kita. Saya mungkin berpikir ketika nanti 20 tahun yang akan datang, orang-orang Minangkabau ini tidak akan mau lagi makan Minangkabau. Karena pertama masaknya terlalu lama, kemudian gayanya sudah berubah. Karena orang sekarang pasti sukanya yang makan cepat saji. Tidak mau seperti makan udang lah, atau mungkin kalio lah. Karena pertama kalio itu akan melekat di tangan kita. Tapi kalau makanan-makanan yang sekarang, makanan-makanan fast food itu lagi digemari oleh Gen Z kita. Nah, nanti memang seperti itu kejadian-kejadian yang ada. Kalau tidak kita bentengi kebudayaan kita akan diimbas oleh kebudayaan-kebudayaan yang masuk ke dalam ranah publik kita. Kalau dulu mendapatkan informasi tentang kebudayaan, pasti kita keluar rumah. Kalau sekarang enggak, di dalam kamar aja anak-anak sekalian atau bapak ibu sekalian bisa melakukan perubahan-perubahan. Nah ini gara-gara kita pakai HP, karena HP menjadi sebuah barang yang penting di dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita tidak punya HP, kita dianggap orang yang tidak maju atau kolot.
dan kemudian tidak melakukan sebuah perubahan-perubahan yang ada. Nah, itu beda dengan kondisi-kondisi 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Kita kan bertemunya yang namanya silaturahmi, kita kan harus bertatap muka, berjabat tangan. Kalau sekarang enggak, meskipun mereka sudah berkumpul, mereka silaturahminya lewat HP. Padahal saya berdekatan dengan Pak moderator kita. Tapi kita kumpul di sebuah kafe dan kemudian kafe itu membuat kita tersendiri dan menyendiri, bukan bersilaturahmi. Kalau di dalam budaya-budaya ketimuran, dengan kita bersilaturahmi, pertama umur panjang, rezeki banyak. Nah, ini kan tidak terjadi lagi di dalam budaya kita. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama tentang bagaimana budaya-budaya kita itu bisa hidup dan kemudian bisa berkembang. Kita harus melakukan ekspansi. Ekspansinya itu iya, bagaimana kita bisa menjual atau mungkin memberikan informasi kepada masyarakat dunia yang sekarang kalau kata kita kan kita meniru Jepang, Korea, Amerika. Atau mungkin yang ibu-ibu suka dengan film-film Latin. Nah, itu kan juga menjadi sebuah barang masuk, cara masuk untuk merubah budaya-budaya yang ada di kita. Begitu juga di kita. Nah, kita sekarang kalau ingin maju, ya kita harus menyebarluaskan kebudayaan kita kepada mereka. Bukan kita yang mengadopsi, mengambil budaya-budaya mereka. Apalagi dengan gaya, ya memang HP ini memang penting, tapi jangan sampai nanti kita meniru apa yang ada di HP, tapi bagaimana kita bisa mengimpor, mengekspor budaya-budaya kita ke dalam budaya dunia. Apalagi Indonesia kaya dengan budaya dan kemudian diberikan sebuah hal bahwa Indonesia adalah negara budaya yang hebat, banyak. Nah, ini kan yang menjadi ekspansi kita untuk budaya-budaya bisa keluar, bukan kita mengikuti budaya-budaya yang sekarang banyak di HP, di gelas kaca kita atau di televisi kita, sehingga kita meniru budaya-budaya yang tidak ada di dalam budaya kita. Karena saya kembali lagi, yang namanya budaya itu dinamis, dia akan mengikuti pola zaman yang ada. Tidak bisa kita menyendiri. Kalau ingin menyendiri, kita harus memproteksi, kita harus menutup diri, akhirnya kita tidak bergaul dengan orang. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang, budaya-budaya yang baik dari kita bisa kita transformasikan kepada masyarakat dunia. Karena sekarang ini dunia tanpa batas. Jadi kita harus mengekspor budaya-budaya yang baik milik kita ini kepada masyarakat dunia. Begitu, Narobi, makasih. Oke, jelas ya. Jadi Pak Nur sepakat kebudayaan harus dipahami secara utuh, tapi yang lebih penting harus disadari kebudayaan itu dinamis. Jadi cara berbuat, bertindak, bersikap strategis menghadapi dinamisasi itu yang lebih penting. Kira-kira begitu. Baik, tadi sudah diberi tanda-tanda oleh Kak Panitia. Saya beri kesempatan satu penanya lagi. Singkat, jelas, silakan. Oke, ini penanya terakhir ya, karena waktu kita sudah sudah mau masuk waktu. Silakan, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Farhan Ramadhani. Saya mahasiswa baru Prodi Televisi dan Film semester 1. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, apakah ada dukungan dari pemerintah dalam segi anggaran biaya? Contohnya, hanya untuk melakukan riset budaya. Dikarenakan seseorang yang melakukan riset adalah orang di luar budaya tersebut. Dan apakah ada program sendiri dari pemerintah yang bisa diikuti oleh kami para mahasiswa, Pak? Dan bagaimana cara mengajukannya dan apa sajakah prosedurnya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Ya, terima kasih, Ahmad.
mungkin perlu saya sampaikan kepada kita bersama karena sekarang ini program pemerintah ada namanya fasilitasi. Kalau di dalam program fasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan itu ada namanya fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kalau misalnya Ahmad ingin membuat sebuah program, sebuah kegiatan, silakan saja mengirimkan proposal dan proposal ini yang saya pikir harus mengikuti kaedah-kaedah dari yang namanya kalau di Kementerian Kebudayaan itu program Indonesiana. Indonesiana bisa diambil dan kemudian ini agak besar anggarannya yang bisa kita raih. Kalau dulu mungkin di atas 200 juta, paling tinggi 1 miliar. Mungkin nanti yang perlu dibuat proposalnya adalah tolong baca dan pahami juknis yang dibuat oleh program Indonesiana ini dan kemudian program Indonesiana ini milik kita bersama dan bisa kita raih dan kemudian ini bisa kita ambil dengan sesuai dengan juknis yang ada. Nanti silahkan baca juknisnya dan kemudian bisa kita lihat apa output, outcome, dan benefit yang didapatkan dari program yang Ahmad kirimkan ke Kementerian Kebudayaan. Dan kemudian kalau di daerah ini juga ada fasilitasi-fasilitasi yang bisa kita raih, tapi ininya agak berkurang. Kalau misalnya di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3, kita juga ada program fasilitasi. Ini nggak terlalu banyak, ya bisa 50 juta untuk sebuah kegiatan. Dan ini mohon maaf kalau misalnya teman-teman di sini tidak dapat informasinya, di kita itu paling lambat besok kita menerima dan kemudian melakukan verifikasi terhadap proposal-proposal yang masuk dan kemudian dari proposal-proposal yang masuk ini kita sesuaikan dengan latar belakang dari kementeriannya atau satkernya dan kemudian ini lebih kepada kebudayaan. Silakan untuk diambil. Ini mumpung masih ada 1 hari lebih untuk bisa kita ambil atau kita raih biaya-biaya atau mungkin dana-dana yang bisa kita ambil. Baik itu dana fasilitasi pemajuan kebudayaan maupun dana Indonesiana. Saya pikir di dinas kebudayaan yang ada itu juga ada fasilitasi-fasilitasinya, tapi karena mungkin gara-gara hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi, akhirnya daerah tidak menganggarkan untuk tahun ini maupun tahun depan. Mudah-mudahan tahun ini berakhir, tahun depan kita sudah bisa mendapatkan bantuan dari dinas maupun dari kementerian atau dari kami untuk hal-hal yang berkaitan dengan yang ada. Atau mungkin nanti ada beberapa funding father, apakah itu rokok atau mungkin perusahaan-perusahaan, ini bisa kita minta ke mereka untuk dana CSR-nya, apakah itu Bank BRI atau bank-bank atau mungkin perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di dalam pencitraan atau mungkin bergerak di dalam bidang publikasi terhadap ini mereka. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan proposal dan kemudian proposalnya itu singkat, padat, dan kemudian dimengerti oleh perusahaan-perusahaan yang kita minta bantuan yang ada. Apalagi ada pertemanan di sana karena biasanya pertemanan bukan KKN. Kalau saya sih menilainya NKK, nolong kawan-kawan, bukan korupsi dan nepotisme, tapi NKK, nolong kawan-kawan. Karena mainnya sekarang seperti itu bahwa untuk mendapatkan sebuah proposal pasti orang yang mereka tahu, mereka kenal, dan kemudian tahu latar belakang dari
eh, perusahaan atau mungkin dari orang yang mengajukan proposal. Saya pikir itu eh, Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian untuk hal yang ada, silakan mengajukan proposalnya meskipun ini sudah bulan Oktober, kalau di kami sampai tanggal 16. Tapi kalau untuk di Jakarta, saya tidak tahu, tapi yang jelas silakan buat proposal. Kalau tidak sekarang, tahun depan bisa kita minta bantuan kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan-bantuan atau CSR atau mungkin dana-dana yang bisa kita pakai untuk buat film dan kemudian kita bisa memberikan kontribusi di dalam proses pemajuan kebudayaan atau mungkin tradisi lisan yang ada di kita bersama. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya, roadmap-nya bagaimana kita bisa menggalang dana. Modalnya ulet dan pantang menyerah. Gitu. Oke, terima kasih seluruh audiens. Dengan berakhirnya satu pertanyaan dan jawaban dari Pak Nur Matias tadi, saya akhiri diskusi kita hari ini. Saya mencoba untuk menyimpulkan, bukan menyimpulkan, tapi mungkin memberikan refleksi bahwa hari ini ke depan sesungguhnya kita berhutang pada kebudayaan, tapi sekaligus juga punya tanggung jawab pada kebudayaan. Berhutang karena banyak nilai-nilai, banyak artefak budaya yang menjadi inspirasi penting untuk membuat film. Tapi kita juga punya tanggung jawab karena film harus menjunjung keadaban yang universal, tidak sebaliknya. Oleh karenanya, saya boleh setir ujar-ujar tokoh kita Tan Malaka sebagai penutup. Bolehlah kita belajar ke barat, tapi tetaplah menjadi orang timur. Terima kasih, kita kasih aplaus sekali lagi untuk narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Mas Edi dan Pak Nurmatias. Nah, selanjutnya kita ada pemberian plakat dari Prodi Televisi dan Film Isi Padang Panjang kepada Kaprodi. Oh, maaf, kepada maaf. Ya, kepada Bu Fisia. Bisa, Bu? Ya. Oke, kepada Bu Fisia untuk perwakilan dari Prodi Televisi dan Film agar memberikan plakat kepada narasumber kita, Pak Nur Matias. Mungkin sebagai moderator, Pak Edi juga mendampingi. Ya, lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mas Edi agak maju dikit, boleh ikut. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber dan moderator kita. Selanjutnya kepada Kaprodi dan dosen-dosen yang terhormat, dimohon untuk maju ke depan agar foto bersama dengan narasumber kita, Pak Nur Matias. Nah, untuk informasikan para peserta dan audiens agar jangan keluar dulu ya dari gedung pertunjukan karena kita sebentar lagi akan memutar film, oke?
Oke, dia bel-belkan dulu. Lagi. Ya, ya. Terima kasih ya Pak, Ibu telah datang ke atas panggung untuk foto bersama. Terima kasih lagi kepada